Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Alfiatur Rahma Salsabil, NIM 19105011043 dari kelas A, mahasiswi semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang formulasi dan evaluasi kualitas dua formulasi tablet rilis konvensional. Tujuan dari penelitian ini adalah merumuskan dan mengevaluasi sifat fisik dua formulasi tablet, metformin dan paracetamol yang bertujuan untuk cepat hancur dan terlepas di saluran cerna. Formulasi tablet dibuat dengan menggunakan eksipien dan prosedur yang pembuatan serupa di lokasi produk lokal di Ghana selama periode 10 bulan. Pokok bahasan yang akan saya bahas yaitu tablet pelepasan konvensional diharapkan mencapai disintegrasi tablet yang cepat yang akan larut dengan cepat di saluran gastrointestinal untuk diserap ke dalam aliran darah. Kualitas tablet mempengaruhi disintegrasi dan disolusi di saluran pencernaan. Kualitas tablet tergantung pada sifat fisikokimia dari bahan aktif farmasi atau yang biasa disingkat API dan eksipien yang digunakan serta kondisi produksi yang digunakan selama kompresi tablet. Paracetamol dan metformin hidroklorida dipilih sebagai obat model untuk penelitian berdasarkan kompresibilitasnya yang buruk, formula manufaktur yang serupa, dan proses produksi yang digunakan di perusahaan manufaktur lokal kami di Ghana. Paracetamol adalah analgesik antipiretik yang digunakan untuk pengobatan sakit kepala dan nyeri tubuh secara umum. Sedangkan metformin adalah agen hipoglikemik yang digunakan dalam penanganan diabetes mellitus non-insulin dependent atau yang biasa disebut tipe 2 dan sindrom ovarium polikistik. Granulasi dari dua formulasi yang dihasilkan selama periode 10 bulan dievaluasi dalam hal kadar air, sudut diam, densitas curah, densitas tab, rasio Hausner, dan indeks kompresibilitas K. Parameter fisik tablet yang diproduksi pada periode yang sama yaitu variasi berat, kekuatan hancur, kerapuhan, kekuatan tarik, dan juga waktu hancur. Bahan dan metode yang pertama yaitu bahan-bahannya terlebih dahulu: paracetamol, metformin hidroklorida, pati jagung, povidone, metil hidroksibenzoat, sorbitol, selulosa mikrokristalin, bedak murni, natrium pati glikolat, magnesium stearat, silika anhidrat koloid. Semua bahan kimia lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah kelas analitik. Yang pertama yaitu persiapan granulat. Teknik granulasi basah digunakan dalam pembuatan butiran dari dua formulasi tablet. Pati jagung didispersikan dalam air dingin dan diberi gel dengan air panas untuk membentuk pasta atau pasta granulasi, dan povidone yang dilarutkan dalam media hidroalkohol dengan perbandingan 50:50 atau cairan granulasi. Yang kedua yaitu properti butiran. Granulat dari dua formulasi tablet menjadi sasaran tes evaluasi sebagai berikut. Konten kelembapan. Kadar air dari setiap kumpulan butiran ditentukan dengan halogen moisture analyzer atau Mettler Toledo USA. Segera setelah pencampuran dan setelah pemaparan butiran campuran ke kelembapan relatif 65% selama 8 jam. 1 gram sampel butiran dikirim ke dalam bagi sampel peralatan dan dianalisis. Prosedur diulangi 2 kali dan hasilnya dinyatakan sebagai rata-rata dari 3 penentuan. Yang kedua yaitu sudut istirahat.
Sudut istirahat ditentukan dengan menggunakan metode corong 9. Sebuah corong dipasang pada dudukan dengan ketinggian tetap di atas kertas grafik yang diletakkan pada permukaan horizontal. Yang ketiga yaitu kepadatan massal. Massa jenis atau kerapatan bulu ditentukan dengan menuangkan butiran secara perlahan ke dalam silinder gelas ukuran 10 mili. Butiran yang berlebih diratakan dengan spatula. Massa jenis diperoleh dengan membagi berat butiran dengan volume rata-rata dari 3 penentuan dicatat. Yang keempat yaitu kepadatan yang disadap. Densitas sadapan ditentukan dengan mengetuk silinder gelas ukur yang berisi butiran berat yang diketuk untuk diperoleh waktu tetap. Densitas keran diperoleh dengan membagi berat butiran dengan volume minimum butiran yang diperoleh setelah penyadapan, kemudian rata-rata dari 3 penentuan dicatat. Yang kelima ada rasio Hausner. Rasio Hausner yang merupakan indeks yang secara tidak langsung menyatakan kemudian aliran bubuk atau butiran dihitung sebagai rasio kerapatan yang disadap dengan kerapatan curah. Selanjutnya ada indeks Carr. Indeks Carr 9 digunakan untuk memprediksi kompresibilitas dan kemudian aliran butiran dan dihitung sebagai berikut. C sama dengan PT dikurangi PB bagi PT dikali 100, di mana PT adalah kerapatan tepet dan PB adalah bulk density. Kompresi tablet, butiran paracetamol dan metformin hidroklorida yang dihasilkan oleh granulasi basah dikompresi menjadi tablet paracetamol. Berat target yaitu 570 mg dan tablet metformin berat targetnya 600 mg. Pada 35 stasiun CATMAT, tablet Price CATMAT Machinery Ahmedabad, India di A kecepatan 16 rpm. Tablet paracetamol dikompresi dengan pukulan miring datar 12,5 mm, sementara tablet metformin dikompresi dengan pukulan cekung normal 12,5 mm. Evaluasi properti tablet. Metformin dan paracetamol dievaluasi sesuai teks berikut. Yang pertama yaitu uji tablet. Tablet paracetamol dan metformin diuji menggunakan uji British Pharmacopoeia 2007 masing-masing 10. Yang kedua keseragaman bobot. 20 tablet sampel secara acak ditimbang secara individual pada timbangan presisi dan rata-rata ditentukan. Yang ketiga yaitu kerapuhan atau FR. Tablet ditentukan dengan alat uji kerapuhan model TF2 ilmiah. Keempat, kekuatan penghancur, daya tarik waktu kehancuran. Kepadatan massal. Massa jenis atau kerapatan bulu ditentukan dengan menuangkan butiran secara perlahan ke dalam silinder gelas ukur 10 mili. Butiran yang berlebih diratakan dengan spatula. Massa jenis yang diperoleh dengan membagi berat butiran dengan volume rata-rata dari 3 penentuan dicatat. Kemudian ada kepadatan yang disadap. Densitas sadapan ditentukan dengan mengetuk silinder gelas ukur yang berisi butiran berat yang diketahui untuk periode waktu tetap. Densitas keran diperoleh dengan membagi berat butiran dengan volume minimum butiran yang diperoleh setelah penyadapan. Rata-rata dari 3 penentuan kemudian dicatat. Rasio Hausner. Rasio Hausner yang merupakan indeks yang secara tidak langsung menyatakan kemudahan aliran bubuk atau butiran dihitung sebagai rasio kerapatan yang disadap dengan kerapatan curah. Indeks Carr. Indeks Carr 9 digunakan untuk memprediksi kompresibilitas dan kemudahan aliran butiran dan dihitung sebagai berikut, di mana PT adalah kerapatan tepet dan PB adalah bulk density. Rumusnya sudah tertera. Kompresi tablet.
Butiran paracetamol dan metformin hidroklorida yang dihasilkan oleh granulasi basah dikompresi menjadi tablet paracetamol. Berat target paracetamol yaitu 570 mg dan berat tablet target metformin yaitu 600 mg pada 35 stasiun CatMatch tablet press di A kecepatan 16 rpm. Tablet paracetamol dikompresi dengan pukulan miring datar 12,5 mm, sementara tablet metformin dikompresi dengan pukulan cekung normal 12,5 mm. Ada evaluasi properti tablet metformin dan tablet paracetamol dievaluasi sesuai tes berikut. Yang pertama yaitu uji tablet. Tablet paracetamol dan metformin diuji menggunakan uji British Pharmacopoeia masing-masing 10. Yang kedua ada keseragaman bobot. 20 tablet sampel secara acak ditimbang secara individual pada timbangan presisi dan rata-rata kemudian ditentukan. Yang ketiga ada kerapuhan. Kerapuhan tablet ditentukan dengan alat uji kerapuhan model TF2 ilmiah. Yang keempat ada kekuatan penghancur. Kekuatan menghancurkan tablet atau CS atau kekerasan yang merupakan kekuatan yang diperlukan untuk menyebabkan tablet retak ditentukan dengan menggunakan lab house penguji kekerasan. Yang kelima ada daya tarik. Daya tarik kekuatan tarik tablet paracetamol tablet miring bermuka datar dihitung menggunakan persamaan sebagai berikut. Sedangkan tablet metformin dihitung dengan persamaan sebagai berikut. Rumus sudah tertera di sini. Yang keenam ada waktu kehancuran. Uji disintegrasi dilakukan dalam air suling menggunakan BP aparatus dari Pharmatest. Studi disolusi obat in vitro. Pelarutan tablet terkompresi ditentukan dengan menggunakan BP Pedal Dissolution Test Apparatus. Untuk tablet paracetamol, kondisi pengujian adalah 900 ml buffer fosfat pH 5,8 pada 37,0 Hz kurang lebih 0,5 dan kecepatan dayung 50 rpm. Setelah 45 menit, 20 ml sampel ditarik dan disaring ke dalam labu terbentuk kerucut, berlebar dan diencerkan dengan 0,1 m NaOH sampai sekitar 0,00075% W/V. Absorbensi yang dihasilkan larutan dulu bertekad spektrofotometri pada 257 nm. Menggunakan 0,1 m NaOH sebagai standar referensi. Jumlah paracetamol dihitung dengan mengambil 715 sebagai nilai A atau 1/1 cm pada maksimum 257 nm. Untuk tablet metformin 900 ml 0,68% B/V kalium dihidrogen fosfat ortofosfat disesuaikan dengan pH 6,8 dengan penambahan natrium hidroksida 1 m pada 37,0 kurang lebih 0,5 Hz digunakan. Kecepatan dayung adalah 100 rpm. Setelah 45 menit, 10 ml sampel ditarik dan disaring ke dalam labu berbentuk kerucut berlabel. Absorbensi larutan yang dihasilkan ditentukan secara spektrofotometri pada 233 nm. Menggunakan air sebagai standar referensi, kandungan metformin dihitung dengan mengambil 806 sebagai nilai A pada maksimum 233 nm. Hasil dari pengujian ini yaitu semua tablet yang digunakan dalam penelitian adalah batch produksi normal yang dipelajari selama periode 10 bulan. Formulasi dirancang menggunakan jumlah optimal eksipien yang dipilih dengan cermat berdasarkan pengalaman dan informasi dari literatur 16-17. Tabel 1 menunjukkan komposisi rinci dari dua formulasi tablet.
Metformin dan bubuk paracetamol keduanya terbentuk kristal tetapi bahan yang dikompres dengan buruk 18-19. Ini adalah tabel komposisi formulasi tablet paracetamol dan metformin. Ini formulasi paracetamol dan metformin granulat dievaluasi. Tabel ketiga ada sifat fisik paracetamol dan tablet metformin. Butiran paracetamol dan metformin yang mengandung eksipien serupa memiliki aliran yang baik yang dibuktikan dengan sudut diam, rasio Hassner, dan nilai indeks Carr. Meskipun tablet yang dihasilkan memiliki fisik yang baik, namun terdapat variasi yang mencolok pada sifat fisik kedua formulasi tablet tersebut, sehubungan dengan kekuatan hancur, kerapuhan, kekuatan tarik, dan waktu hancur. Tablet paracetamol tampaknya memiliki kualitas yang lebih tinggi daripada tablet metformin berdasarkan indeks penilaian kualitas CCFR atau DT. Jadi, tampaknya ada keseimbangan yang lebih baik antara sifat mengikatan dan disintegrasi tablet paracetamol dibandingkan yang diproduksi dari tablet metformin. Perbedaan indeks mutu tablet dan parameter fisik lainnya dapat dikaitkan dengan perbedaan sifat fisikokimia kedua zat obat yang digunakan dalam pembuatan tablet. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang jelas dan pengucapan yang salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.